Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Herlin Atomutu SPDI. Saya sebagai seorang guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Nurul Iman Pilomonu, Kecamatan Motilangu, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 1 di LPTK Universitas Islam Negeri Nurjati Syekh Cirebon dengan NIM 24811200651. Pada hari ini Selasa 6 Mei 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja saya di MTS Nurul Iman Pilomonu pada kelas 7 dengan materi hukum bacaan matobi. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik-adik apa kabar? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat siap belajar. Allahu Akbar. Oke, baiklah. Alhamdulillah pada hari ini kita masih sama-sama diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar. Baik, adik-adik, siapa yang tidak hadir hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Karena hari ini tidak ada yang tidak hadir, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, Ibu akan mengecek kerapian pakaian dulu. Coba dilihat dulu pakaian kalau sudah rapi, tempat duduknya. Kemudian ditengok ke belakang atau ke samping kanan kiri, apa tidak ada sampah yang berserakan? Sudah tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Ya, alhamdulillah ya. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik, khususnya yang piket hari ini, yang telah melaksanakan piketnya dengan baik. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali pembelajaran hari ini dengan melaksanakan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinnas. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Artinya, aku reda Allah Tuhanku, sama aku dan Nabi Muhammad adalah surah Allah. Ya Allah, tambahkan ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Amin. Ya, alhamdulillah adik-adik sudah melaksanakan awal pembelajaran yaitu dengan berdoa. Jadi Ibu mengajak adik-adik untuk melafazkan surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan ayat 4. Ya. Oke? Ya, sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Ya, oke, baik. Setelah adik-adik melafazkan Quran surah Al-Ikhlas tadi,
adik-adik sudah mampu membedakan mana hukum bacaan mat tobi'i. Nah, sebelum kita masuk pada materi hukum bacaan mat tobi'i, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pertama, setelah adik-adik melaksanakan pembelajaran melalui Project Based Learning atau PJBL, adik-adik mampu menjelaskan hukum bacaan mat tobi'i atau mat asli. Kemudian yang kedua, adik-adik mampu mengidentifikasi hukum bacaan mat tobi'i dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, adik-adik mampu menganalisis hukum bacaan mat tobi'i yang ada dalam Al-Quran. Dan yang terakhir, adik-adik diharapkan mampu mempraktekkan hukum bacaan mat tobi'i melalui proyek pembuatan poster. Oke, setelah adik-adik mendengarkan penyampaian daripada tujuan pembelajaran, nah sekarang Ibu akan bertanya tentang pertanyaan pemantik. Pernahkah adik-adik mendengar bacaan panjang? Pernah ya? Ya. Ya, pernah. Kemudian adik-adik, bagaimana cara kita membedakan bacaan yang dipanjangkan? Bagaimana adik-adik? Mempelajari secara teori dan praktik. Oke, ada lagi? Kelompok lain? Memperhatikan tanda-tanda yang terdapat dalam mushaf Al-Quran. Ya, oke. Menurut adik-adik, mengapa di dalam Al-Quran itu harus dipanjangkan dan harus dibaca pendek? Apa adik-adik? Menjaga keaslian, makna, dan lafaz Al-Quran. Ya, menjaga keaslian dan mana daripada Al-Quran. Ada lagi? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi? Mencapai keindahan dan kesempurnaan dalam membaca Al-Quran. Ya, mencapai keindahan dan kesempurnaan di dalam membaca Al-Quran. Sekarang kita masuk pada kegiatan inti, yaitu menerapkan hukum bacaan mat tobi'i. Namun adik-adik, Ibu minta agar menyimak sebuah video pembelajaran tentang hukum bacaan mat tobi'i atau mat asli. Dan diharapkan adik-adik memahami dan mengamati video yang akan Ibu putarkan. Materi singkat tentang hukum bacaan mat tobi'i. Pengertian bacaan mat tobi'i. Mat secara bahasa artinya adalah panjang, sedangkan tobi'i atau asli artinya adalah alami atau dasar. Jadi mat tobi'i adalah bacaan panjang yang terjadi secara alami dan merupakan dasar dari semua jenis mat. Ketentuan mat tobi'i terjadi apabila memenuhi salah satu syarat berikut. Pertama, fathah diikuti alif. Contohnya kitabun, pola. Kedua, kasroh diikuti ya sukun. Contohnya qila, sami'un. Dan yang ketiga, dhamma diikuti waw sukun. Contohnya yaqulu, yaqulun. Panjang bacaan mat tobi'i atau mat asli adalah 2 harokat atau 1 alif. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan suara huruf yang berharakat fathah, kasroh atau dhamma sebanyak 2 ketukan. Contoh dalam Al-Quran:
Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat mat tabii atau mat asli pada kata alif yang jatuh setelah huruf berharakat fathah ar-Rahman, dan ia sukun jatuh setelah huruf yang berharakat kasroh ar-Rahim. Kemudian alhamdulillahi rabbil alamin. Terdapat mat tabii pada kata alamin. Ia sukun jatuh setelah kasroh. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terdapat mat tabii atau mat asli pada kata na'budu yang dibaca panjang karena bertemu waw sukun, meskipun secara penulisan tidak ada waw sukun setelah dhamma pada huruf dal. Namun kaidah waqaf bisa memunculkan mat tabii. Dan nasta'inu, ia sukun jatuh setelah huruf yang berharakat kasroh. Pentingnya mempelajari mat tabii. Mempelajari mat tabii sangat penting karena merupakan dasar dalam membaca Al-Quran dengan tartil dan sesuai dengan kaidah tajwid. Dengan membaca sesuai tajwid termasuk mat tabii, kita dapat menjaga makna dan keindahan bacaan Al-Quran. Demikianlah materi singkat tentang penjelasan mat tabii atau mat asli yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah presentasi dari hasil video pembelajaran tentang hukum bacaan mat tabii. Jadi adik-adik sudah memahami dan mengamati tentang pengertian hukum bacaan mat tabii tadi. Jadi silakan adik-adik melalui LKPD yang Ibu akan bagikan, silakan adik-adik kerjakan soal yang ada di LKPD tersebut. Nah, itulah penyampaian presentasi hasil daripada hukum bacaan mat tabii. Dan sekarang adik-adik, Ibu akan bagikan LKPD dan sebentar Ibu akan membagikan LKPD itu. Adik-adik disuruh membuat proyeknya melalui poster. Ya, membuat poster ya. Adik-adik tahu poster itu apa? Adik-adik tahu? Ya. Nah, oke, silakan dikerjakan. Di dalam LKPD itu adik-adik diperintah menjelaskan hukum bacaan mat tabii. Kemudian yang kedua, adik-adik menyebutkan huruf-huruf mat tabii tersebut. Kemudian masing-masing 3 contoh daripada mat tabii tersebut. Oke, silakan adik-adik. Sudah selesai? Oke, ini juga sudah selesai? Oke, sekarang kita masuk pada presentasi ya. Oke, silakan dari kelompok 1
dipresentasikan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Anita Limonu. Matobi adalah bacaan panjang yang terjadi secara alami dan merupakan dasar dari semua jenis mat. Huruf-huruf mat tabi'i, alif, waw, ya, yang akan disampaikan oleh teman kami yaitu Adeliana Hapsajibu. Beliau dipersilahkan. Contoh matobi dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 6, yaitu Sirotol Lazina. Kemudian yang kedua terdapat pada Quran Surah Al-Ma'un ayat 2, yaitu Wazalika. Kemudian yang ketiga terdapat pada Quran Surah Al-Lahab ayat kedua, Ma'agna. Kemudian contoh dari ya sukun terdapat pada Quran Surah Watin ayat 1, yaitu Watini. Kemudian yang kedua terdapat pada Quran Surah Al-Ma'un ayat 1. Aro'aital lazi. Kemudian yang ketiga terdapat pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 1. Rabbil alamin. Kemudian contoh dari waw sukun terdapat pada Quran Surah Al-Fatihah ayat 7. Ghairil makdubi. Kemudian yang kedua An-Nas ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian yang ketiga Quran Surah At-Tin ayat 1. Waz-zaitun. Itulah pemaparan dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Kelompok 2 silakan menanggapi apa yang dipaparkan oleh kelompok 1. Silakan kelompok 2. Terima kasih. Kami akan menanggapi hasil dari pemaparan dari kelompok 1, yaitu kami belum begitu puas dengan jawaban tentang contoh mat tabi'i. Yaitu tanggapan dari kelompok 2. Oke, saya akan menjawab tanggapan kelompok 2. Jika alif jatuh setelah fathah, jika sukun jatuh setelah kasrah, jika waw sukun jatuh setelah doma. Itulah jawaban dari pertanyaan kalian. Apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ya, demikian itu presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil pemaparan dari kelompok 1 dan berikan aplaus untuk kelompok 1. Oke, sekarang dipersilakan untuk kelompok 2 memaparkan hasil diskusi di depan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh teman kami yang bernama Ahmad Bakari. Pengertian mat tabi'i dengan bahasa yang mudah.
yang mudah dipahami. Huruf-huruf mad tabi'i adalah alif, ya, dan wa. Contoh yang ada di dalam Al-Quran terdapat pada Surah Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanut. Kemudian ayat yang ke-10, yaitu wahusila ma fis sudur. Kemudian surah Al-Ikhlas ayat ke-3, yaitu lam yalid walam yulad. Kemudian contoh dari ya sukun terdapat pada Quran surah Al-Alaq ayat 1, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian ayat yang keempat, Allazi allamal bil qalam. Kemudian surah At-Tin ayat ke-6, yaitu Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairun mamnun. Kemudian contoh Quran surah Ad-Duha ayat 3, yaitu mawadda rabbuka wa ma qala. Kemudian ayat keempat, yaitu walal akhiratu khairul laka minal ula. Kemudian ayat ke-8, yaitu fa'ammal yatima fala taqhar. Demikianlah hasil presentasi dari kami. Jika ada yang bertanya, silahkan. Oke, kelompok 2, apabila ada sanggahan, dipersilakan. Baik, saya akan menanggapi bahwa mohon maaf, kami berharap di dalam pemberian warna pada poster tersebut agar dipercantik sedikit ya. Iya. Itu hasil tanggapan dari kelompok 1, yaitu hasil daripada proyek adik-adik harus dipercantik sedikit. Jadinya untuk membuat orang-orang itu bisa tertarik harus dengan ini memberi warna tidak terlalu tidak terlalu bagus. Baik, kami akan memperbaiki warna dari poster kami. Apakah ada pertanyaan? Demikian presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah hasil pemaparan dari masing-masing kelompok. Jadi tantangan kamu di dalam membuat poster itu apa saja? Dari kelompok 1 apa saja tantangan kamu di dalam pembuatan poster? Tidak ada ya? Ya, bagus. Kemudian kelompok 2, apakah ada tantangan di dalam pembuatan poster? Tidak ada. Oke, tidak ada ya? Oke, karena tidak ada tantangan sedikit ya dalam pewarnaan poster tadi. Jadi itu mudah-mudahan akan diperbaiki oleh kelompok 2 ya. Oke, jadi senang dengan pembelajaran hari ini? Ya, senang ya? Ya, oke, beri aplaus untuk kedua. Nah, Ibu akan memberikan penjelasan sedikit tentang materi mat tabi'i. Mat tabi'i itu adalah, mat adalah apa? Panjang. Tabi'i adalah atau asli adalah dasar. Jadi mat tabi'i adalah memanjangkan suara huruf yang wajib dipanjangkan. Kemudian contoh daripada mat tabi'i. Contoh daripada mat tabi'i ini ada alif, waw, dan sukun. Alif itu
jatuh setelah huruf berharakat fathah. Kemudian waw sukun, dia jatuh setelah huruf berharakat domam. Kemudian ya sukun, jatuh setelah huruf berharakat kasroh. Jadi demikianlah penjelasan daripada hukum bacaan mad tabi'i. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama menyimpulkan materi tentang hukum bacaan mad tabi'i. Mad adalah apa? Oke, tabi'i adalah dasar. Mad tabi'i adalah memanjangkan suara huruf. Iya. Kemudian dapat contoh daripada mad tabi'i. Ada alif, waw, ya sukun. Kemudian kita akan melanjutkan asesmen sumatif ya. Di asesmen itu adik-adik hanya mengisi objektifnya dan esai. Oke, silakan dikerjakan. Dan ibu kasih waktu 5 menit untuk mengisi asesmen tersebut. Oke, adik-adik, apakah sudah selesai asesmennya? Ya. Oke, sekarang ibu kumpul ya. Ya. Sebagai penutup, marilah kita sama-sama menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.